Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan, MPD, selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi, MPD, selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman, MPD, selaku pembahas. Baik, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran SIDO untuk meningkatkan footwork dan stroke bulu tangkis siswa kelas 5 SD Negeri 1 Raja Basa Raya tahun ajaran 2020. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya mahasiswa Penjas Unila angkatan 2015 yang bernama Fitra Aji Soko Romadoni. NPM 1513051014. Yang pertama saya akan membacakan latar belakang dari beberapa pengamatan penulis, seperti saat berlangsungnya latih tanding antara siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bulu tangkis dan melihat hasil pertandingan seleksi permainan O2SN bulan Oktober 2019 tingkat kecamatan Bumi Nurban untuk dikirim ke tingkat Kabupaten Lampung Tengah. Banyak sekali kegagalan pemain ini dikarenakan banyak sekali terjadi bola-bola mati akibat kelemahan pada aspek pergerakan footwork anak yang tidak menguasai segala ruang atau sudut-sudut lapangan. Begitu juga tentang penguasaan pukulan stroke. Rata-rata masih melakukan teknik yang belum sempurna. Kalau berhasil mengabaikan bola lebih dominan, bola itu menyangkut di net atau bola itu keluar lapangan. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun sebuah penelitian dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran SIDO untuk meningkatkan footwork dan stroke bulu tangkis siswa kelas 5 SD Negeri 1 Raja Basa Raya ajaran tahun 2020. Yang selanjutnya, saya akan membacakan identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis modifikasi masalah yang ada sebagai berikut. 1. Pembelajaran ekstrakurikuler bulu tangkis di SD Negeri 1 Raja Basa Raya belum mengarah ke jenjang kompetitif, sehingga konsep penguasaan sudut-sudut lapangan dan pukulan bulu tangkis siswa masih pada lemah. 2. Model pembelajaran bulu tangkis di SD Negeri 1 Raja Basa Raya masih menerapkan pola pembelajaran konvensional sehingga prestasi siswa sulit dikembangkan. 3. Sarana dan prasarana bulu tangkis SD Negeri 1 Raja Basa Raya, khususnya menggunakan media pembelajaran, belum dikelola secara maksimal sehingga perlu diberi motivasi eksternal dari luar sekolah. Selanjutnya, rumus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian merumuskan masalah yaitu 1. Apakah model pembelajaran SIDO itu memberikan dampak positif kepada meningkatkan footwork permainan bulu tangkis siswa kelas 5 SD Negeri 1 Raja Basa Raya? 2. Apakah model pembelajaran SIDO itu memberikan dampak positif kepada meningkatkan stroke permainan bulu tangkis siswa kelas 5 SD Negeri 1 Raja Basa Raya? Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah 1. Meningkatkan footwork permainan bulu tangkis siswa SD Negeri 1 Raja Basa Raya
melalui model pembelajaran SIDO. 2. Peningkatan struk permainan bulu tangkis siswa SD Negeri 1 Raja Basaraya model pembelajaran SIDO. Selanjutnya, proses belajar mengajar. Menurut Kurt Lewin dalam Nana Surjana 1991, belajar adalah sebagai proses interaksional di mana pribadi menjangkau wawasan-wawasan baru dan atau merubah sesuatu yang lama. Untuk meningkatkan belajar secara efektif, para guru harus peduli terhadap mereka sendiri dan dengan orang lain. Penelitian menyimpulkan, belajar merupakan kegiatan seseorang dalam rangka memperoleh berbagai pengalaman agar menjadi manusia yang lebih baik. Selanjutnya, permainan bulu tangkis. Menurut Herman Subardja 2000 halaman 13 menyatakan bahwa permainan bulu tangkis merupakan permainan yang bersifat individual yang dapat dilakukan oleh satu orang melawan satu orang dan dua orang melawan dua orang. Permainan ini menggunakan raket sebagai alat pemukul shuttlecock sebagai objek pukul. Selanjutnya, proses belajar gerak. Proses belajar gerak menurut Herman Tarigan 2019 halaman 39 adalah segala tindakan untuk mencapai suatu tujuan selalu, memperluas proses. Dan proses itu berlangsung dalam bentuk rangkaian kejadian dari waktu ke waktu. Proses belajar gerak yang bertujuan untuk menguasai kegerakan keterampilan yang berlangsung dalam 3 tahap atau fase, yaitu 1. Fase kognitif. 2. Fase asioatif. 3. Fase autonom. Baik, selanjutnya hakikat footwork. Menurut Satakunta 2010 halaman 26, footwork adalah kemampuan kaki menopang tubuh untuk bergerak ke segala arah dengan cepat, sehingga dapat memposisikan tubuh sedemikian rupa agar dapat melakukan gerakan memukul dengan efektif. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa footwork dalam bulu tangkis adalah gerak-gerakan kaki untuk memposisikan badan sedemikian rupa untuk memukul shuttlecock sehingga dapat melakukan pukulan yang baik dan berkualitas tanpa kehilangan keseimbangan. Selanjutnya, stroke. Stroke adalah gerak raket pemain dengan niat untuk memukul shuttlecock backhand, forehand, dan overhead. Selanjutnya, model pembelajaran SIDO. Pembelajaran SIDO atau latihan bayangan adalah melakukan gerakan seperti sungguhnya, arti si pelaku melakukan gerakan seperti dia sedang bermain bulu tangkis. Dia bergerak ke kiri, depan, kanan, belakang, seperti mengejar bola dan melakukan pukulan baik dengan raket maupun tanpa raket, dengan teknik yang diinstruksikan oleh pelatih atau guru. Selanjutnya, kerangka berpikir. Keberhasilan proses pembelajaran, keterampilan gerak, footwork, dan stroke dalam bulu tangkis, salah satunya dibentuk oleh sesuatu pendekatan pembelajaran yang mengacu kepada akses menyesuaikan tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Developmentally appropriate practice. Pengembangan keterampilan gerak dasar dilakukan sejak dini akan menambah perkembangan gerak seseorang dan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menyempurnakan sesuatu keterampilan gerak
khusus seperti footwork dan stroke. Selanjutnya, hipotetis. Menurut Winasan Jaya 2011 halaman 125, hipotetis dapat diartikan sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian. Hipotetis adalah statement keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Berdasarkan teori dan kerangka berpikir dikemungkinkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. H1. Dengan model pembelajaran, Sido dapat meningkatkan struk permainan bulu tangkis siswa kelas 5 SD Negeri 1 Raja Basaraya. H2. Dengan model pembelajaran Sido dapat meningkatkan footwork permainan bulu tangkis siswa kelas 5 SD Negeri 1 Raja Basaraya. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam memecahkan masalah, sangat diperlukan suatu cara atau metode karena metode merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dan suatu penelitian terhadap subjek dan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti ingin menggunakan metode penelitian tindakan kelas, classroom action research. Menurut Eliot 1982 halaman 25, penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan melalui proses diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pematuan, dan pembelajaran pengaruh yang ditimbulkannya. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lapangan bulu tangkis SD Negeri 1 Raja Basaraya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto 2010 halaman 160, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik. Menurut Surisman 2016 halaman 95, analisis reliabilitas adalah suatu tes dan atau alat ukur lainnya termasuk non-tes pada hakikatnya mengukur keajengkan pernyataan tes apabila beberapa kali penguji menunjukkan hasil relatif sama dan validitas berkenan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Surisman 2016 halaman 11. Dalam hal ini, penulis instrumen diuji coba di SMA Yadika Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 14 Januari 2019. Selanjutnya, tabel penelitian. Cakapan. Footwork. Deskripsinya, melakukan kemampuan 3 gerakan yaitu koordinasi kaki baik, kecepatan baik, dan kelenturan baik. Bobotnya 4. Melakukan kemampuan 3 gerakan, 1 aspek, gerakan hasilnya kurang baik. Bobotnya 3. Melakukan kemampuan 3 gerakan, 2 aspek, gerak hasilnya kurang baik. Bobotnya 2. Melakukan kemampuan 3 gerakan, 3 aspek gerakan semuanya kurang baik. Bobotnya 1. Melakukan kemampuan 3 gerakan yaitu backhand baik, overhead baik, dan overhead baik. Bobotnya 4. Melakukan kemampuan 3 gerakan, 1 aspek, gerak hasilnya kurang baik.
bobotnya 3. Melakukan kemampuan 3 gerakan, 2 aspek, gerakan hasilnya kurang baik, bobotnya 2. Melakukan kemampuan 3 gerakan, ketiga aspek, gerakan semuanya kurang baik, bobotnya 1. Selanjutnya, teknik analisis data. Setelah data dikumpulkan melalui tindakan di setiap siklusnya, selanjutnya data dianalisis melalui tabulasi, presentase, dan normatif. Teknik penilaian dalam proses pembelajaran menggunakan penilaian kuantitatif untuk melihat kualitas hasil tindakan di setiap siklus menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%. Subagio dalam Surisman 2007 halaman 56. Keterangannya, P prosentase keberhasilan, F jumlah yang melakukannya benar, N jumlah siswa yang mengikuti tes. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan pada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.